Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi dengan aku Ais Rihadatul di Podcast Halaman Rumah. Gimana Bu, Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh Ibu, lagi serak ya Bu? Panas-panas kayak begini ya Bu? Cuacanya lagi panas sekali hari ini. Iya benar-benar panas banget. Tapi alhamdulillah Ibu sama Bapaknya semangat. Alhamdulillah. Oh iya Bu, perkenalkan diri dulu nih Bu. Bisa ke teman-teman yang lain. Boleh mulai dari Ibu aja dulu ini teh. Boleh banget Ibu. Oke, paling senior kan. Iya. Mudah-mudahan kalau di kamera nggak kelihatan senior banget ya. Enggak kok Bu. Mungkin seumuran sama Riha Bu. Oh iya. Menerima seumuran sama Ibu. Enggak, Ibu yang seumuran Riha. Oke, terima kasih ya buat Riha atas waktunya. Ibu akan coba perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Sri Wahyuni. Saat ini Ibu sebagai Ketua Prodi Farmasi di Universitas Salim Sanusi. Ya, saat ini statusnya menjadi ibunya Riha. Angkat mungkin ya. Ibunya angkat. Kenapa? Karena ya saat ini jadi membimbing mungkin ya Riha, karena Riha juga selain kuliah di UIN juga, kuliah di Universitas Salim Sanusi, khususnya di program studi farmasi. Iya benar Jadi banget. mudah-mudahan bisa share sedikitnya mungkin ya apa yang ingin diketahui oleh teman-teman Riha. Ya, samping Ibu ada Pak Dita, mungkin silakan Pak Dita ini kan Alhamdulillah ya, hari ini kita cuacanya cerah ya. Jangan lupa bersyukur Siap Pak. kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Bapak Dita Menyata, dosen farmasi ya. Ini mengajar di farmasi. Ini mahasiswi Bapak di Universitas Salim Sanusi. Cukup itu aja. Udah segitu aja nih Pak perkenalannya. Iya. Iya, jadi teman-teman, Bapak dan Ibu Sri, Bapak Pak Dita dan Ibu Sri itu adalah dosen aku di Universitas Salim Sanusi. Jadi aku juga karena kuliah dua, yang satu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan yang satu lagi di UHS alias Universitas Salim Sanusi jurusan farmasi gitu sih. Nah sekarang ini niatnya insya Allah kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi mengenai obat. Yeay. Bu, jangan jadi ini dong Bu. Nggak semangat Bu. Teman-teman panas nih. Personal. Akang bisa nggak ngobrolin yang lain gitu, jangan obat. Personal. Iya, terkesan muka kami itu muka obat semua. Ya, gimana? Iya. Apa yang mau diobrolin tentang obatnya mungkin? Iya tentang obat, karena mungkin banyak ya Bu ya dari teman-teman yang bukan jurusan farmasi pengen tahu nih tentang obat itu sendiri gimana, biar apa ya mendeliverinya gitu secara santai tapi mudah dipahami gitu tuh Bu. Gimana nih, mungkin dari Pak Dita dulu Oke, tanggapan tentang siap. obat kayak gimana nih Pak? Obat, kalau di masyarakat obat tuh kayaknya rasa takut, wah ini makan obat ya gitu. Apalagi obat kimia loh Pak. Obat kimia. Ya, obat itu ya terdapat di sumber alam ya, atau bahan kimia yang tujuannya apa? Yang tujuannya untuk pengobatan, menyembuhkan, mencegah penyakit ya. Ada yang untuk menyembuhkan, ada yang mencegah. Nah itu ya. Jadi jangan takut dengan obat asalkan kita sesuai dengan aturan pakai. Oke, aturan pakaian obat harus disesuaikan ya. sesuai Makanya dosis, farmasi itu umur. sesuai edukasinya. Apa sih Ya. Pak perbedaan farmasi sama dokter? Kayaknya kan kalau misalnya dilihat hampir sama tuh ya Pak ya. Oke. Kalau farmasi itu sendiri gimana nih? Kita ngomong Kalau dulu. farmasi itu dia menentukan pemilihan obat yang tepat dosis, tepat aturan pakai, tepat kegunaannya. Supaya apa? Supaya penyampaian dalam mengedukasi, sama juga farmasi itu mengedukasi ke pasien itu benar-benar tepat cara pemakaian obatnya ya. Ya beberapa macam obat-obat ya. Ada golongan obat ya, golongan obat ada obat bebas terbatas, psikotropik dan narkotik. Ya harus sesuai. Oke.
Kalau misalnya kayak obat yang di warung-warung tuh termasuk obat apa tuh Pak? Nah, kalau kan tadi ada golongan obat bebas, golongan obat bebas dan bebas terbatas itu ada di warung-warung ya. Itu tanpa resep. Itu karena apa? Karena itu efek sampingnya itu tidak terlalu parah tingkat ketinggiannya ya, dan tidak menimbulkan ya keparahan di pasien gitu. Jadi boleh dijual bebas ya, seperti ya banyak macam dijual bebas ya. Itu ada paracetamol dan lain-lain. Oke. Nah buat ibu nih Bu, pengen nanya, selama ibu menjadi kaprodi farmasi nih ya Bu ya, jadi UHS itu sendiri, gimana rasanya Bu? Apalagi kan ini berkaitan sama obat-obatan dan pasti nggak sedikit dong orang yang nanya sama ibu tentang farmasi, sedangkan yang Riha tahu kan background ibu itu adalah orang kimia ya Bu ya? Gimana tuh Bu? Ya sebenarnya sih kalau ibu pribadi mah dari dulu sudah menyukai juga bidang kefarmasian. Cuma ya karena rezekinya aja masuk ke bidang kimia. Tapi setelah ditelusuri juga memang ada korelasinya antara farmasi dengan kimia. Khususnya tadi ketika kalau kita berbicara obat-obatan yang dikatakan itu ya adalah senyawa-senyawa kimia semua gitu kan. Jadi kalaupun misalkan berbicara obat itu adalah berasal dari bahan alam, ya tetap yang dipelajarinya adalah senyawa kimia juga. Itu tuh apa gitu kan, unsurnya, senyawanya seperti apa. Jadi kalau ditanya perasaan ibu gimana sebagai ketua prodi farmasi, perasaan ibu campur mix, senang, bahagia karena ada Riha. Unpredictable gitu ya. Unpredictable aja gitu. Tapi kalau secara sisi keilmuan sangat tadi korelasinya sangat tinggi banget gitu, sehingga bagi ibu jadi lebih mudah gitu untuk menghubungkan antara tadi bidang kimia dengan istilah itu dengan farmasi sendiri. Jadi bisa lebih menjelaskan tentang tadi gimana sih efisiensi, gimana sih efektivitas kerja obat itu tadi. Jadi bisa lebih mengedukasi sebenarnya ke baik ke mahasiswa ataupun ke lingkungan masyarakat sekitar tentang kenapa sih obat itu bisa sangat baik ketika seperti apa dan bisa sangat tidak baik ketika seperti apa gitu. Nah itu memang ada syarat dan ketentuannya gitu. Jadi nggak bisa bilang bahwa obat itu semuanya akan menyembuhkan, nggak juga gitu ya. Tadi yang mencegah itu ya. Iya. Nah, jadi menarik nih kalau misalnya menurut Riha jadi pengen nanya pandangan dari keduanya. Kan tadi kalau Bapak udah ngomong ada obat kimia, ada juga obat herbal ya yang kayak gitu. Nah kalau misalnya dari pandangan Ibu sendiri yang backgroundnya orang kimia, sedangkan di ibaratnya semua aspek yang ada di material-material yang ada di dunia ini adalah kimia kan ya Bu, ya kan dari atom, kumpulan atom akhirnya menjadi satu gitu kan. Nah itu gimana tuh Bu? Kalau ayo yang mana dulu nih? Dan ibu kayaknya dulu ya. Kan kalau tadi Pak Dita mungkin mengkelompokkan antara obat kimia dengan obat herbal itu dilihat dari fungsi tadi, mungkin ya lebih ke farmasinya, lebih ke farmasinya. Tapi kalau orang kimia mengatakan bahwa di dalam herbal juga itu pasti tadi mengandung senyawa kimia. Jadi kalau bidang farmasi itu prosesnya dihasilkan obat itu ya. Kalau dikatakan obat kimia itu memang yang fabrikasi industrial. Tapi kalau yang berasal dari alam itu pasti kategorinya sebagai obat herbal atau tradisional gitu kan. Nah, tapi kalau dirunut lagi, kalau kita ibu sebagai orang kimia itu kan yang akan dianalisa adalah kandungannya dari obat itu tuh apa gitu kan. Makanya ya tetap aja kalau dibilang di herbal ada senyawa kimianya ya ada lah gitu kan. Tapi kalau dikatakan sebagai obat kimia nggak bisa, tetap secara bidang farmasi itu dikatakan sebagai obat herbal gitu. Jadi di situ sih mungkin Pak Dita bisa lebih gimana Pak? Kalau di bidang farmasi obat herbal dan obat kimia itu berbeda. Kalau di obat herbal itu dalam proses pembuatan obat itu tidak tercampur bahan reaksi kimia. Jadi benar-benar herbal dari tanaman tersebut yang diolah secara tradisional. Jadi kalau proses pembuatan obat herbal itu tidak tercampur bahan kimia, dia benar-benar dari tradisional akan dibentuk menjadi bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat kan ada beberapa macam. Ada sediaan cair, ada sediaan padat, setengah padat,
ya padat, ada iya. gas. Jadi yang dibuat yang kapsul, yang herbal kapsul itu tanpa proses kimia. Oh, Jadi kalau obat sintetis itu sudah bercampur proses kimia, dan nanti ada senyawa struktur kimianya. senyawa struktur Nah, kimianya itu oke. ya poin intinya Iya, kayak betul. gitu. Nah sekarang ini ya Bu ya, jadi mau ngambil ke ini tema yang dimana anak zaman sekarang itu banyak banget yang kena mental illness. Nah, itu mungkin kalau misalnya menurut Riha sendiri perlu banget tuh orang pada tahu tentang obat yang mereka minum sendiri gitu, obat antidepresan ya Bu ya. Nah itu obat antidepresan itu sendiri gimana sih? Adita dulu atau aku? Obat Adita dulu. antidepresan itu menurunkan sistem saraf atau daya pikir yang terkena depresi itu. Jadi dia sifatnya itu kan tadi obat itu ada menyembuhkan dan mencegah. Jadi depresan itu untuk mencegah. Jadi obat tersebut untuk mencegah agar bersifat untuk menenangkan pasien tersebut atau orang tersebut. Nah, gitu. Berarti bukan menyembuhkan ya? Bukan. Jadi nanti ada tingkatnya. Jadi tingkatnya itu ada tingkat keparahannya. Dia dihitung sejak dosis. Jadi kalau misalnya tingkat keparahannya udah tinggi, dosisnya dinaikkan. Semakin tinggi dosisnya itu Semakin tinggi pasien itu parah, semakin dosisnya tinggi dan semakin dia aturan pakainya, misalnya kan ada 3 kali sehari, jadi dia misalnya parah jadi 3 kali sehari, misalnya dia sudah berjalan pemantauan, kan namanya farmasi itu ada pemantauan terapi obat. Nah pemantauan itu misalnya sebulan sekali kita dipantau, kembali lagi ke dokter, apakah ini sudah ada perkembangannya, maka dosisnya akan diturunkan. Nah, misal dia belum ada perkembangan, ya dosisnya tetap naik. Agar dia pasien itu tetap supaya tenang. Gitu. Nah, ini kalau misalnya menurut Ibu sendiri, obat yang antidepresan itu sendiri tuh ini enggak sih bikin candu enggak sih? Karena kan khawatir ya Bu ya. Tetap aja kayak gitu. Itu kan termasuk obat psikotropika gitu. Itu gimana tuh? Kalau Ibu berbicara dari sisi sebagai seorang kimia, itu jelas-jelas memang tadi feedbacknya kurang bagus sebenarnya bagi orang yang punya gejala mental illness tadi gitu. Karena ya tadi banyak orang yang menjadi ketergantungan terhadap obat-obat itu tuh gitu. Kenapa? Karena secara kalau dari sisi praktek sih itu udah termasuk kategori obat keras dan obat terlarang ya, psikotropika, dimana kalau kita tahu mekanisme kerja obatnya untuk obat-obat antidepresan itu memang tadi langsung ke pusat sel saraf otak, sistem saraf ya, di mana di situ kan memang dia bekerja bagaimana sih merelaksasi gitu ya, supaya tidak tadi tegang, mengurangi kecemasan dan sebagainya Agar dia tenang. ya gitu. Nah tetapi ya tadi secara secara efek negatifnya ya orang menjadi tersugesti juga secara secara Psikologisnya gitu, sehingga kalau tidak mengkonsumsi obat itu jadi benar-benar istilah itu ketegangannya lebih daripada kalau ya jadi lebih tegang gitu Sistem ya. sarafnya jadi tegang gitu. Tapi katanya unik ya Pak, kalau misalnya abis minum obat, kata teman-teman Riha nih, jadi kayak marah aja tuh nggak bisa, Ya, katanya maka kayak dia gitu. efeknya ketenang. Jadi sistem saraf itu ibaratnya itu Kayak ketahan katanya tegangan, gitu. jadi dia mencegah agar supaya tidak marah, tidak Tidak ngamuk kan, biasanya sampai ngamuk tidak gitu kan. ngamuk. Nah, supaya kenapa dia kalau misalnya kan seorang depresi itu kan susah tidur. Nah, itulah diberi obat itu agar dia bisa tidur. Ngaruh nggak pada tenang. CTM nggak Pak? Isi Kalau itu. CTM itu ini khasiatnya itu anti alergi, tapi efek sampingnya Bisa bikin ngantuk gitu. Iya. Tapi kalau untuk obat psikotropik itu untuk supaya tidak tidur dan tenang gitu, agar tidak tegang aja sistem saraf pusatnya itu. Bagaimana ya? Contohnya apa tuh Pak obatnya? Kayak ada kan golongan, dia tuh banyak golongan 1, golongan 2, golongan 3, ada alprazolam, diazepam. Nah, itu bersifat golongan 4 yang harus dengan resep obat, resep dokter. Nah,
psikotropik ada golongannya. Iya. Oke, Terus itu menarik gitu. Iya benar Pak. Dan kalau misalnya obat herbal sendiri ada nggak sih yang buat psikotropik? Ada kan obat psikotropik itu Opium. ya, Opium, ganja ya kan ya Pak ya? obat psikotropik itu kan obat yang berasal dari herbal dan sintesis. Nah, herbal ada opium, ekstasi, ganja. Nah, sintesis diazepam yang sudah bercampur tadi bahan kimia. Berarti boleh dong ya Pak? Apa? Kalau misalnya dijadikan obat? Pertanyaannya agak Ambigu ya Bu ya? Kan obat. Maksudnya kalau misalnya kan kalau misalnya kayak yang kita tahu nih di Ya. Indonesia sendiri ganja banyak loh Pak. Oke, boleh. Ya kan ganja Ya. banyak. Berarti kalau misalnya kita pengen tenang boleh dong pakai. itu tuh masih Gimana? jadi satu perdebatannya di dunia farmasi ya, khususnya Pak Ya, Dita nah ya. ini dunia farmasi Nah. sendiri gimana tuh? Kenapa? Karena kan memang tadi untuk obat-obat yang golongan obat keras ya, apalagi khususnya psikotropika itu harus udah izin beredar juga, termasuk dalam proses peracikannya gitu kan. Jadi walaupun tadi pertanyaannya kan bisa nggak jadi obat, ya itu bisa nggak bisa kan tergantung dari kondisi si pasiennya itu gitu. Jadi jangan nggak bisa mengkategorikan si pasien itu yang menentukan obat buat dianya cocoknya apa gitu. Mungkin pernah baca ya di berita gitu, ada seorang farmasi yang memang dia ngeracik opium kalau nggak salah atau ganja ya buat istrinya yang memang mengidap tadi bukan kanker mungkin mental illness gitu kan. Tapi kan tadi walaupun dia sebagai seorang farmasis ya, artinya kan farmasis itu punya kapasitas untuk meracik ya Mbak Dita ya. Tapi tadi ketika yang diraciknya tidak sesuai dengan aturan tetap beliau ditangkap kan, sampai istrinya meninggal. Kenapa? Karena ya tadi nggak dapet lagi obat yang biasa diracik sama suaminya gitu kan. Nah itu pernah dibaca di satu headline seperti itu. Nah seperti juga para artis yang banyak ya sekarang tuh lagi rame ya. Nah, itu. Misalkan Tora Sudiro dulu, terus siapa itu Raffi Ahmad kan, mereka mengkonsumsi itu bilangnya kan atas resep dokter awalnya, mungkin karena tadi kegelisahannya nggak bisa tidur kan. Nah cuman ya tadi ketika sudah habis resep dokter, akhirnya mungkin merasa nyaman dengan obat itu, beli dengan secara bebas gitu. itu yang dipermasalahkan ya Bu ya. Betul, gitu kan, karena tadi ujung-ujungnya harus berada di bawah pantauan dokter. Kenapa? Karena kondisi tadi mental illness itu unpredictable ya sebenarnya mah gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata, hari ini tuh mungkin seperti ini atau nanti tuh bagaimana, nggak bisa. Jadi memang harus dokter yang paham tentang kondisi si pasiennya itu yang bisa menentukan tadi ya terkait kadar obatnya. Berarti masalah kayak kadar dosis kayak gitu berarti farmasis tuh benar-benar nggak punya andil Pak? Oh, kalau tadi kan kita kembali lagi ya, kalau apakah itu boleh nggak dijual bebaskan ini? Ya itu kan sudah ada aturan pemerintahnya ya tahun 97 ya nomor 59 itu obat psikotropik harus dengan resep dokter. Jadi kalau disalahgunakan ya itu melanggar aturan. Berarti itu harus resep dokter. Kalau misalnya farmasi sendiri bukankah yang lebih paham kan tentang masalah racik-meracik obat, tapi tetap harus dengan resep dokter? Harus, karena efek sampingnya kecanduan. Canduan nanti lama-lama dia? Daya pikirnya menurun. Sebenarnya yang mengenai obat itu ya Pak, yang lebih tahu tuh orang farmasis atau dokter? Jadi farmasi gini, ada di dunia kesehatan itu, jadi ada memang tadi terkait tupoksi sama ranah kerja. Jadi misalkan di bidang kesehatan itu kan ada perawat, ada dokter, ada termasuk farmasi, kemudian ada analis juga. Nah itu punya tugas masing-masing, punya area kerja masing-masing. Nah di sini dokter itu adalah orang yang menganalisa terkait dengan gejala-gejala dari si pasien. Nah, kemudian tapi tadi seorang dokter juga harus paham dunia farmasi, bidang kefarmasian. Kenapa? Karena dia harus bisa menentukan jenis obat yang tepat untuk diberikan kepada pasien. Kalau dokter yang menentukan pemilihan obat itu wewenang farmasi. Jadi kalau dokter dia salah memberi resep terhadap obat itu, iya tadi kan seorang farmasi itu dia tidak begitu dokter ngasih resep ya ke farmasi langsung aja dikasih ya, tidak, harus ada screening dulu. Harusnya. Soalnya kan pengecekan. Soalnya banyak kasus loh Pak sekarang ini. Iya dokter itu
obat, ngasih salah obat terus kan padahal yang lebih paham itu farmasi. Nah, Kayak gitu itu gimana? Apa punya kewenangan untuk misalnya kita kayak gitu untuk mengganti obat itu? Jadi gini, kita punya kewenangan, tapi kita harus bekerja sama dengan dokter. Dok, ini obatnya salah, ini seharusnya dosisnya gini. Tapi jangan sampai tahu pasien ya. Jangan sampai tahu pasien. Nah, makanya sebelum dikasih pasien itu screening dulu seorang farmasi. Jadi, oh ini tepat. Jadi begitu tepat ya baru dikasihkan. Kalau tidak tepat maka konfirmasi ke dokter. Nah, jadi makanya memang kalau di bidang kesehatan itu semua lini saling terkait. Sinergi nggak bisa maksudnya tadi farmasi menentukan sendiri, dokter nggak bisa. Memang tadi fungsinya seorang farmasi harus bisa men-screening tadi. Makanya kan bedanya anak lulusan SMK farmasi, D3 farmasi dengan S1 farmasi di situ ya, Pak Dita ya. Kemampuan untuk tadi mengambil yang mempengaruhi terhadap keputusan dari dokter ya terkait tadi penentuan obatnya juga gitu. Keputusan dari dokter itu ya tandanya itu farmasi yang profesi apoteker. Jadi apoteker yang memutuskan. Nah, ada yang asisten apoteker dan apoteker asisten itu ya tinggal melaksanakan aja. Kalau apoteker itu memang dia memutuskan pemilihan obat. Tapi sebenarnya ya Pak, kasus di lapangannya banyak orang yang malah nggak percaya sama farmasis gitu, sama apoteker. Nah, itu. Malah jadi sama dokter padahal kan betul. udah jelas-jelas ini salah, ini bukan itu ini. Panjang ceritanya. Ceritanya Iya kan, maksudnya pengalaman seorang apoteker. ya kan, Pak, bisa ceritain sedikit nggak sih Pak? Soalnya itu ya cukup membuat jengkel loh Pak. Aturannya belum, kalau Jelas. merasakan Bapak belum tegas. Aturannya sudah jelas tapi belum tegas pihak organisasinya gitu. Ataukah bukan belum tegas organisasinya atau yang apotekernya agak nakal gitu ibaratnya gitu ya. Jadi kayak dokter kan sudah jelas gitu kan, ini kan tegas, ini kalau melanggar ini kan. Nah, kalau melanggar ada sanksinya kan. Apoteker itu ya itu panjang karena ada salah satu juga ini juga terkait dengan panjang UMR juga gitu. Jadi kalau dokter kan sudah dipatok, ini segini kamu, nah, kan kalau nggak mau ya sudah. Kalau apoteker kan belum nggak bisa. Gitu. Emang belum jelas ya, soalnya ya kebanyakan ngelihat studi kasus dari teman-teman juga katanya gitu Pak. Menurut Bapak pemantauannya, monitoring dari organisasi ke bawahnya itu belum kurang berjalan. Controllingnya. Nah gitu, buat teman-teman ya, jadi jangan suka ngeraguin farmasi sama apoteker. Kadang suka apa ya, suka bilangnya ini mah dari dokter, ini kayak gini gitu kan, dengan gegahnya banyak masyarakat kayak gitu dokter kan. Itu sudah lama kan, lahirnya itu dokter dulu baru farmasi. Iya nah, sih. Itu, tapi kan kalau misalnya salah, masa ngasih obat yang salah sih Pak? Kalau salah ya yang disalahkan bukan dokter, apotekernya, farmasinya. Makanya ada screeningnya itu. Nah, makanya gitu screening bahwa itu tepat ya tinggal diberikan. Makanya nanti sudah itu tepat dengan beberapa penyakit misalnya depresi harus ada pemantauan terapi obat. Apakah dia memenuhi sesuai aturan pakai atau tidak, gimana dia ini tingkat kesembuhannya sudah sembuh atau membaik kan. Makanya di resep itu ada nomor telepon si pasien. Iya benar-benar. Beberapa golongan penyakit. Iya benar. Tapi memungkinkan nggak Pak orang yang misalnya depresi nih menurut Bapak sendiri lepas sama obat? Tergantung dari tingkat keparahan. Kalau tingkat keparahannya ringan, memungkinkan sembuh. Kalau tingkat keparahannya udah parah ya tinggi, ya berarti tergantung kan? Ya tergantung obat, tapi sesuai dengan aturan pakai itu yang penting. Itu. Kalau ringan, kalau dia merenung aja kan, saya merenung ringan kan, dia cepat-cepat kita kasih obat. Tapi kan obat psikotropik itu untuk mencegahnya. Yang ada yang dari ya kita pengobatan lain gitu. Tapi kalau misalnya menurut Bapak dan Ibu sendiri gitu, orang yang misalnya terkena depresi, contohnya nih yang terkena depresi, harus nggak sih kan minum obat walaupun misalnya
Kan tadi ada tingkat keparahannya. Nah kalau misalnya yang ringan perlu nggak sih sebenarnya dari pandangan farmasi sendiri gitu, apoteker sendiri perlu nggak? Perlu, karena apa? Karena dia agar tidak terjadi ya nanti kan kalau dia tidak terjadi parah lagi, kalau yang ringan itu ibaratnya dia contohnya pernah Bapak alami ada pasien nggak bisa tidur, gimana cara dia tidur, gimana cara dia supaya tenang, ya pasti obat dengan dosis yang kecil. Tapi kan khawatir loh Pak, kan gini ya biasanya ada beberapa hal, misalnya menyembuhkan penyakit satu, tapi menimbulkan penyakit yang lain. Kalau misalnya dari obat kimia itu sendiri, itu gimana tuh? Kan sesuai dengan di farmasi itu sudah ada proses pembuatannya sedemikian rupa supaya tidak terjadi kejadian efek samping itu, dan aturan pakai itu harus disesuaikan. Itu yang harus diperhatikan. Kalau aturan pakai tidak diperhatikan, ya kata Riha tadi menimbulkan efek samping dan penyakit yang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya sesuai aturan pakai selama ini, alhamdulillah bisa sembuh. Makanya dan tidak ada, sebenarnya tidak banyak efek samping. Tapi kan obat juga bisa cocok-cocokan Pak. Tapi obat juga bisa cocok-cocokan. Cocokan itu gimana tadi? Gitu ya. Jadi kalau di dunia farmasi sebenarnya tidak ada cocokologi. Karena tidak alamiah ya Bu ya, maksudnya tidak bisa dibuktikan, tidak sulit untuk diukur. Sebenarnya kalau yang saya tahu juga ya, proses pembuatan obat itu sendiri itu kan memang tadi ketika menentukan dosis, kemudian tadi mekanisme kerja obat di dalam tubuhnya, farmakokinetika dan sebagainya, itu kan tadi meminimalisir efek samping yang terjadi sehingga fungsi kerja obatnya maksimal gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa obat itu tidak bekerja secara maksimal malah menimbulkan efek samping yang sangat tinggi? Nah berarti kan tadi obat itu tidak bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Berarti kan pertanyaannya, apakah diagnosa penyakitnya salah? Nah itu dia. Atau memang tadi cara mengkonsumsinya juga salah. Pakaian yang harus dijelaskan. Benar-benar. Kan kayak ada beberapa obat itu yang misalkan dimakan sebelum sebelum makan dan sudah makan. Ada orang yang memang masih tetap kan makan obat ya kalau seenaknya gitu ya kan. Nah itu salah satunya. Terus misalkan kayak tadi habis makan obat misalkan minuman yang malah tadi akan menghambat terhadap kerja obat gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kayak simpel gitu kan, tapi sebetulnya itu pengaruh banget terhadap tadi efektivitas dan kerja obat itu sendiri. Nah berarti emang mungkin ini ya edukasi kepada masyarakatnya juga yang benar-benar harus lebih dikencengin kali ya Bu ya, soalnya sebenarnya mungkin udah sangat jelas sistem kerjanya tapi mungkin penyampaiannya itu bisa jadi belum sampai atau belum dimengerti gitu kan, jadi akhirnya menimbulkan efek samping yang lain. Gitu. Masalahnya kan memang tadi mengedukasi sesuatu yang yang tidak terlihat real itu kan orang tuh logika berpikirnya nggak mengerti juga kan. Misalkan ngejelasin Bu nanti masuk obat itu ke dalam perut bla 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 gitu kan abstrak ya, nggak kebayang. Makanya itu yang bikin pasien atau misalkan keluarga pasien itu kadang tidak disiplin gitu kan, salah satunya, atau menganggap masa begitu masa begini kan gitu. Nah itu yang pengaruh sebenarnya terhadap terhadap kesembuhan dari si pasien itu sendiri gitu. Ya jadi perlu, kalau farmasi itu memang perlu mengedukasi pasien, makanya ada memberi informasi obatnya ya. Itu perlu kita kalau memberi informasi obat, kita perlu ditanya apakah itu paham sesuai aturan pakai, paham. Nah kalau dia paham berarti sudah kan. Nah di situ kita nggak lepas itu aja, nggak lepas dalam sudah kontrol. Maka ada pemantauan tadi. Seharusnya idealnya begitu ya Pak. Seharusnya begitu. Idealnya, tapi ya itulah yang sangat menyedihkan. Catatan dengan penyakit-penyakit tertentu kayak depresi itu harus ada pemantauan. Atau harus nanti setelah obat ini habis dalam 1 bulan kembali lagi ke dokter. Nah nanti dipantau lagi apakah itu dia sudah membaik atau belum. Kalau membaik dosisnya direndahkan. Kalau dia semakin parah ditinggikan dan aturan pakainya dinaikkan lagi. Terus tapi kalau misalnya menurut Bapak dan Ibu sendiri menanggapi persoalan orang-orang yang bilang gak usah minum obat, apalagi obat kimia kayak gitu kan, itu
Ya mungkin sering dengar ya tentang obat kimia itu sangat didiskreditkan kayak gitu kan Ibu. Sering dengar sih, kalau ibu jujur pribadi memang dari dulu nggak begitu suka obat juga. Iya sama sih. Dan bahasa kayak gitu juga kadang itu dikeluarkan gitu kan, bukan buat orang lain, diri sendiri. Artinya tadi mencoba untuk tidak memberikan ketergantungan terhadap itu. Tapi balik lagi ibu juga harus bijak gitu kan terkait penggunaan obat itu. Memang harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita memang sakit dalam kondisi yang memang harus butuh obat, ya mau nggak mau ya harus dikonsumsi gitu. Karena kalau tidak malah akan membuat lebih parah gitu kan. Nah salah satunya tadi yang punya mental illness itu dari fase pertama itu memang sudah mungkin tadi kata Pak Dita udah harus mengkonsumsi. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terus menerus, yang kasihannya dia sendiri pasiennya malah akan lebih bingung dan akan lebih depresi gitu dengan kondisi dia gitu. Karena misalkan untuk bisa tidur aja dia susah gitu kan, untuk bisa istirahat misalkan susah. Sedangkan kita tahu gitu kan bahwa di manusia itu intensitas untuk istirahat itu penting untuk metabolisme tubuh gitu. Kebayang gitu. Nah gitu. Tapi kan katanya Bu, mental illness sendiri itu tergantung kepada dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya nggak ketergantungan obat juga it's okay katanya kayak gitu. Jadi kadang malahan justru itu kekuatan dari dirinya gitu. Jadi kalau misalnya Riha sendiri berpikir apakah kalau misalnya yang ringan itu benar-benar perlukah? Makanya tadi nanya menurut apoteker mungkin kalau misalnya di bidang lihat dari sudut pandang sains pasti diperlukan gitu ya. Iya. Tapi itu kembali lagi kepada dirinya sendiri gitu nggak? Atau gimana Pak? Nah itu kan tadi mengkategorikan ringan beratnya juga ya bukan diri si pasien itunya gitu kan. Dan kita juga masyarakat itu nggak bisa bilang ini adalah bentuk mental illness masih ringan atau enggaknya ya Pak Dita ya. Ya karena kan yang kita tahu itu kan misalkan kayak jenis depresi aja ya. Stres, depresi itu kan berbeda ya. Depresi ringan. Stres aja itu ada beberapa. Sedang depresi kan ada beberapa fase gitu kan. Dan tadi kalau udah berbicara dengan dokter kejiwaan mah ya otomatis kan pasti akan ada time limit ya, bukan time limit, kondisi tertentu gitu kan, dimana sih pasien ini udah harus memang butuh dibantu dengan medicine, dengan obat-obatan gitu. Jadi itu tuh nggak bisa seenaknya bahasanya itu ya kalau mental illness lah gitu. Jadi, atau penyakit apapun juga kan Bu. Soalnya sama ya tadi. Banyak loh Bu di Indonesia tuh nih ya dikit-dikit ngasih obat. Dikit-dikit ngasih obat gitu. Padahal kayaknya cuman penyakit flu deh gitu yang kayaknya dia tinggal pola makan, pola tidur, pola hidupnya itu tinggal dibenerin kayak gitu. Kalau untuk farmasi kan itu gimana tuh Pak? Pengobatan sendiri dulu, medikasi namanya. Itu 3 hari dulu menjelang. Kalau 3 hari nggak sembuh, baru ke dokter apakah dia diperlukan obat atau tidak gitu. 3 hari dulu. Misalnya 3 hari itu misalnya punya kalau flu itu nggak mungkin 3 hari sembuh. Dalam waktu 2 minggu. Nah kalau demam saya 3 hari dulu. Kalau 3 hari ini dia belum sembuh, nah maka ke dokter cepet-cepet ya. Maka nanti dikasih obat apa di situ. Nah nanti farmasi akan men-screening itu obat itu. Apakah itu tepat dalam dosisnya? Apa tepat dalam pemilihan obatnya? Gitu. Maka ini tepat. Oke, disampaikanlah ke pasien. Jadi sampai ke pasien benar-benar harus jelas. Jadi nggak bisa seenaknya kan ya. Soalnya ngelihatnya masa ya kayaknya penyakitnya itu ya mungkin emang kan dokter yang lebih tahu ya Bu ya. Menariknya di Indonesia itu medikasinya itu adalah yang menentukan adalah diri mereka masing-masing. Nah gitu. Jadi, menurut perasaan ya Bu. Udah kayak gini soal medikasi misalkan tadi, flu ada yang udah langsung beli obat pasaran kan, beli Bodrek lah, paracetamol misalkan ya. Tapi ada orang yang mungkin batuk pilek, flu, istirahat, tidur, banyak makan, vitamin C, ada yang begitu, gitu. Atau yang bikin empon-empon misalnya. Iya empon-empon benar. Nah di situ kan sebenarnya balik lagi ke tadi si pasien ya, si orangnya tersendiri kan, sesuai medikasinya mau seperti apa. Tapi tadi harus udah punya time limitnya artinya gitu kan, dengan kondisi itu udah ngukur kalau udah kayak gini berarti udah harus need help dokter gitu kan. Biasanya 3 hari. Biasanya. Jadi bijaknya
gimana nih buat masyarakat itu kalau misalnya ketika ada warning Demam dalam tubuhnya? misalnya, ya. Nah, dia misalnya dia sudah pengalaman beli obat paracetamol, beli aja dulu paracetamol nanti dalam 3 hari itu. Tapi sesuai dengan aturan pakai ya, jangan asal-asalan gitu. Dalam satu hari kan ada kan di brosur itu kan ada kan. Nah, iya. kalau sesuai aturan pakai itu alhamdulillah sembuh, ya stop. Hentikan. Kalau belum sembuh ya langsung ke dokter. Langsung ke dokter. Untuk mendiagnosa. Jadi minimal 3 hari lah ya, jangan dulu langsung buru-buru. Ya kan kayak gejala mental illness juga sama misalnya. Kalau udah 3 hari tidak bisa tidur malam maksudnya memejam, ya itu udah harus secepatnya gitu. Bahkan kalau mendiagnosa ke dokter, mendiagnosa mental illness kan bahkan sampai berbulan-bulan dulu kan Bu dilihat. Iya, gitu kan. Karena ya tadi maksudnya hubungan dengan psikologi juga. Nah, iya itu psikologi. Jadi kalau farmasi itu hubungannya dengan obat. Hanya Gimana obat. kan supaya menyembuhkannya? Ya, itu kombinasi antara dokter psikologi dengan ini pasiennya dengan keluarganya. Itu nanti lama-lama sembuh. Iya benar-benar. Jadi farmasi mah makanya tadi jangan langsung apa ya dikit-dikit obat ya. Berarti Bapak juga setuju ya sama Ibu karena ada aturannya, ada jalannya gitu ya, ada step by stepnya gitu. Karena kan kadang menurut perasaan tapi tidak menurut aturan gitu kan. Itu kan. betul sekali. Kuatnya bagus sekali. Ya betul sekali karena orang farmasi itu nggak bisa pakai perasaan terus ya. Logik ya Bu. Tapi memang Allah juga udah bikinnya seperti itu kali ya. Iya. Semuanya juga kan segala Berkesinambungan. Dan itu ujung-ujungnya dengan aturan. Ketika keluar daripada aturan ya balancingnya berubah gitu. Iya gitu. Jadi ya gitu. Hubungan dengan kimia, hubungan dengan dokter, hubungan dengan farmasi, Hubungan dengan Al-Quran tentu pasti. Itu berhubungan semua ya. Iya. Apalagi depresi. Ya, Depresi. Itu tidak, Gak bisa cuman obat aja. apakah benar-benar. cukup dengan obat aja sembuh? Gak bisa. Nggak bisa, mencegah, hanya mencegah aja supaya dia tenang. Dia tenang. Nah, efek sampingnya apa? Iya, ke dirinya ya, psikologisnya, keluarganya. Iya, Efek benar-benar. sampingnya apa nanti kecanduan lah. Iya. Gitu. Nah, jadi farmasis itu, apoteker itu Hanya sebatas tadi penentuan dosisnya. penentuan dosis, edukasi masalah obat kayak gitu kan, agar tidak kecanduan dan obat ini tepat apa enggak sih? Itu ya. Lama-lama nanti kalau dia sembarangan makan obat psikotropik, ya akan daya pikirnya menurun. Makannya nggak nafsu, aktivitas nggak nafsu, lama-lama apa udah ya kan gitu, menyendiri sendiri. Tapi tadi berarti sekali lagi kalau misalnya obat itu sesuai aturan pakai, insya Allah nggak bakal ada efek samping ya. Tidak sesuai, maksudnya misalnya kayak diagnosanya tepat, terus juga aturan pakainya, ya berarti insya Allah itu akan membaik gitu ya. Akan membaik. Pola hidupnya juga sehat, kayak gitu kan, berarti semuanya. Masyarakat tuh gitu memang karena Jadi seringnya menyalahkan obatnya kadang kan, kayak gitu. Bukan ya kalau Bapak masyarakat juga, tapi farmasi juga itu tegas. Jadi kan tegas dalam arti ya kita harus sudah jelas di peraturan kementerian itu sudah jelas bahwa farmasi itu harus juga mengedukasi pasien agar pasien itu bisa sembuh. Nah caranya gimana ya? Tadi kita monitoring tadi. Nah itu ya salah satu monitoring itu penting juga, ya, nggak lepas saja. Orang depresi kita harus ini juga monitoring juga. Nah, monitoring boleh nelpon, boleh ke rumah. Itu boleh ke rumah dengan nanti kerjasama dengan dokter. Berarti cukup menarik gitu kita farmasi itu. Benar, berarti tugasnya sebenarnya cukup berat ya Bu ya. Dan sedangkan kayaknya perjalanan tugasnya itu masih belum termaksimalkan gitu kalau misalnya di Indonesia sendiri gitu kan. Jadi akhirnya sampai ke masyarakat pun masih ambigu, rancu kayak gitu, masih membingungkan masyarakat gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ada closing statement kayak gimana nih intinya dari tadi perjalanan obat-obatan, jadi gimana tuh cara bijak kita dalam menanggapi obat buat dari yang punya penyakit mental illness mungkin ya. Pak Dita dulu dari Ibu atau Pak Dita? Boleh. Ibu dulu aja ya. Ya kalau Ibu sendiri mungkin lebih ke awareness ya bagi yang sudah merasa punya gejala mental illness, secepatnya cari bantuan gitu kan.
harus realize satu, menyadari bahwa ini adalah kondisi yang memang sudah nggak normal gitu. Kalau kayak sekarang corona normal ya berarti kan udah harus tahu normalnya manusia itu bagaimana gitu kan. Ketika sudah mulai kegelisahan yang berlebihan, kecemasan, ketegangan, tidak bisa tidur dalam waktu yang lama ya secepatnya gitu cari bantuan. Kemudian tadi terkait pemakaian obat-obatan ya itu harus tadi gitu ya, harus sesuai dengan resep dokter dan harus sesuai dengan tadi arahan dari pastikan itu sudah konfirmasi dengan bidang farmasi gitu kan. Kemudian ya harus menyadari gitu tadi mentreat untuk tadi penggunaan obatnya harus tepat gitu kan. Karena kalau memang niatnya udah sembuh mas, sebenarnya tadi dengan dari gejala yang masih ringan dengan penggunaan obat yang tepat, kemudian istilahnya terkontrolling sama monitoring, itu insya Allah pasti dia bisa sembuh gitu kan, tidak akan mengalami gejala yang sama lagi ke depannya gitu kan. Justru kalau dia mengalami gejala berarti something wrong. Iya, entah itu dari pola hidupnya. Jadi jangan penting juga. Itu pentingnya kalau sudah sembuh, itu pentingnya kontrol keluarga. Nah itu jangan dilepas langsung. Makanya tadi di health tuh benar-benar harus ada. Jadi semua ini ya Bu ya, semua aspek itu depresi itu bahaya. Karena apalagi sekarang usia-usia Riha itu rentan banget ya. Benar Bu. Gejala ringan tadi ya mental illness itu. Kenapa? Karena sekarang tuh generasi milenial itu generasi baper. Iya benar-benar. Iya memang faktanya begitu. Iya, benar. Secara kondisi psikologisnya itu sangat mudah sekali rentan. Iya benar. Karena tiba misalkan mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan harapan itu udah bikin deg-degannya setengah mati. Ada seperti itu. Dan tiba-tiba hopeless gitu kan. Gitu. Ada benar-benar ketika istilahnya itu berada pada suatu kondisi yang tidak diharapkan, udah langsung drop juga. Nah, makanya mungkin mudah-mudahan dengan podcast ini bisa tadi saling mengedukasi, mewarningkan kepada teman-teman mungkin yang pada usia ya tadi usia Riha atau ya istilahnya bukan usia milenial, generasi Z mungkin ya kalau sekarang ya, bukan milenial lagi. Kalau milenial itu ibu kayaknya sama Pak Dita baru milenial. Untuk tadi menyadari bahwa mana sih yang dikategorikan udah mental illness itu. Kemudian tadi terkait perlu mengkonsumsi obat atau tidaknya, berarti kan harus secepatnya need help-nya gitu, jelas gitu kan. Jadi, kembalikan pada ahli itu. Nah itu gitu. Sering jadi jangan mendiagnosa sendiri gitu. Jangan self diagnose itu seringnya benar-benar. Kalau dari Pak Dita sendiri gimana nih closing statement-nya? Dari Bapak ya, untuk khususnya untuk depresi ini ya itu kalau dia sudah depresi atau gangguan ya cepet-cepetlah dalam mendiagnosa ke dokter, nanti ke farmasi ya. Semua kalau dunia farmasi itu ingat itu hanya mencegah aja dalam bentuk penyakitnya ya. Nah, obat itu bukan berarti menyembuhkan. Bukan mencegah, dan ikutilah sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Ikuti sesuai aturannya, gitu. Bukan perasaan. Ya, bukan aturannya. Tenaga kesehatan harus gini. Ranahnya beda ya Pak. Ikutin. Ranahnya beda. Insya Allah kalau sudah ikutin, nanti semakin lama membaik dan semakin dosis itu akan diturunkan, semakin lepas obat itu. Nah, setelah sudah lepas, jangan lupa nanti ada controlling juga. Karena ada Bapak pernah waktu pengalaman ada yang sembuh nih pasien. Nah, keluarganya ini tidak mengontrol, mengulang lagi ya. Iya. Mengulang lagi dan ya terjadi tingkat keparahan lagi. Nah, jadi kalau tenaga farmasi harus mengedukasi pasien benar-benar. Berarti pada intinya mah jangan hanya memusatkan pada satu aspek, tapi sebenarnya semua aspek apapun kalau misalnya dalam penyakit itu harus sebenarnya bukan hanya depresi kali ya Pak ya, tapi semua penyakit ya, semua penyakit itu ya semua aspeknya harus mendukung kayak gitu kan. Kayak orang masuk angin aja kalau misalnya padahal dia udah tahu masuk angin, ternyata dia mainnya hujan-hujanan lagi, terus makannya es, minumnya makannya gorengan dan segala macamnya.
Tapi rata-rata gitu kan, memang rata-rata masyarakat itu kan ada obat tenang aja kan. Nah itu tuh, jadi Ada obat tenang aja, bisa makan obat. Enggak semudah itu kan, karena itu. Jadi itu memang masih tugas berat seorang farmasis ya. Iya. Makanya apalagi ya tadi Indonesia masih termasuk negara berkembang ya. Berkembang. Ketika adanya berkembang di sini kan otomatis masih sangat luas sekali gitu yang belum kita eksplor ya secara Potensi bahan alamnya. potensi bahan secara obat-obatan gitu. Nah sebenarnya PR-nya yang paling banyak yang paling besar itu adalah tadi edukasi terhadap masyarakat Indonesia terkait tadi urgensitas obat, kebutuhan pemakaian obat, itu. kemudian treatment obat, karena kayak banyak juga ya obat-obat yang bekas dibuang gitu kan, yang itu adalah dijual bebas lagi kan. Orang Indonesia Bisa panjang itu bisa ceritanya. panjang ceritanya. Ya, tapi tadi faktanya di Indonesia masih banyak yang begitu ya Pak Dita ya. Kan kalau di luar negeri kan udah ada wasting obat itu udah benar-benar ada ini ya tempat penghancurannya mungkin ya. Jadi nggak Itu bisa pelanggaran dibuang. tuh. Hah? Jadi kalau membuang obat itu pelanggaran. Nah iya kalau di luar negeri Ada enggak di sini Iya. juga ada tapi juga. kan di Indonesia mah nggak begitu dibuang. Nah, itu. Jadi itu pelanggaran. Oke, nah itu tadi aturannya sudah jelas. Kode etiknya sudah jelas, Tapi belum ditegaskan. Nah itu tuh Bu, mungkin, aduh itu kayaknya kita nanti malah ngomongin sistem ya Bu ya. Dan Iya, sistem. nanti malah jadi kemana-mana kalau misalnya ngomongin Sistem aturan itu seru itu. Ya sebenarnya kalau pemerintah mungkin bisa bilang gini, kembali lagi masyarakatnya juga kali ya, gitu kan. Kadang suka begitu kan. Sebenarnya kalau saling menyalahkan nggak akan ada ujungnya Bu. Nah, Ya kan karena masyarakat juga ngerasa udah nggak tahu. Gitu. Controlling dari monitoring Controllingnya di atasnya itu itu. masih kurang memang. Jadi Masih kurang. balik lagi sebenarnya seorang farmasi tugasnya memang berat betul gitu kan. Punya tugas tupoksinya masing-masing, tapi itu juga nggak akan bisa bahasa itu semuanya juga nggak akan bisa bekerja secara optimal ketika kalau tidak saling sinergis satu sama lain dan tadi tidak ada controlling dan monitoring gitu. Karena itu penting banget. Penting banget itu kalau lihat jadi seorang farmasi itu penting banget kontrol monitoring. Makasih banyak Bapak Ibu. Mari. Ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.